Oke, soal nomor 1. Pak Triadi membeli ke kantor di toko alat tulis, yaitu 15 spidol, harga 7.000 tiap spidol. Kemudian 14 buku tulis dengan harga 125.000. Kemudian 15 rem kertas dengan harga 525.000. Biaya yang harus dibayarkan oleh Pak Triadi seluruhnya. Nah, di soal ini kita diminta untuk mencari total biaya yang harus dibayarkan oleh Pak Triadi ya. Dimana untuk mencari total biaya berarti kan kita jumlahkan saja barang-barang yang dibeli oleh Pak Triadi, gitu ya. Jadi untuk mencari total dari biaya, kita bisa mencari dari Pak Triadi tadi kan membeli 15 spidol dengan harga 7.000 tiap spidol ya. Berarti untuk spidolnya kita cari dulu, yaitu 15 kali 7.000, gitu ya. Berarti ini berapa? 105.000. Nah, kemudian 14 buku tulis dengan harga 125.000. Nah, di sini kan tidak ada tiap buku tulis ya. Artinya buku tulisnya itu langsung saja, yaitu 125.000. Dan yang terakhir adalah 15 rem kertas HVS, berarti kertasnya sama dengan 525.000. Jadi total biayanya tinggal kita jumlahkan ya. Jadi 0, 0, 0, ini 5, ini 5, 7. Berarti total biaya yang harus dibayarkan adalah 755.000. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di soal nomor 2, satu lusin pulpen dibeli dengan harga 18.000 jika pulpen tersebut dijual dengan harga 2.000 per batang. Di sini tadi belinya per lusin, dijualnya per batang ya. Besar keuntungan. Oke, keuntungan itu kan diperoleh dari harga jual yang lebih besar dari harga beli ya. Jadi keuntungan di sini kita harus mencari harga jualnya dulu. Nah, harga jualnya tadi adalah 2.000 per batang. Padahal membelinya satu lusin. Nah, satu lusin itu adalah 12 buah kali 2.000 ya. Berarti dia menjualnya 24.000. Kemudian harga belinya itu adalah 18.000. Jadi dia mendapatkan keuntungan tinggal dikurangi saja, yaitu 6.000. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 3, seorang pedagang menjual TV seharga 1.950.000. Ini menjual. Jika harga belinya adalah 1.500.000, nah, maka persentase keuntungannya adalah, nah di sini sudah jelas ya, harga jualnya lebih tinggi dari harga beli. Otomatis penjual ini untung, berarti kita cari untungnya dulu. Nah, untung itu bisa diperoleh dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, harga jualnya adalah 1.950.000. Kemudian harga belinya 1.500.000. Jadi pedagang tersebut untung berapa? Tinggal kita kurangkan ya. Nah, jadi pedagang tersebut untung 450.000. Nah, kalau kita mencari persentase untung, berarti persen untung itu rumusnya adalah besarnya keuntungan dibagi harga beli. Jadi nanti ketika mencari persentase untung atau rugi, pernya selalu harga beli ya. Itu nanti tinggal kalikan 100%. Nah, di sini dia untungnya adalah 450.000 dibagi harga belinya tadi 1.500.000. Kemudian tinggal kita kalikan 100%, gitu ya. Kita sederhanain dulu. Ini dengan ini, kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, berarti tinggal 450 dibagi dengan 15, yaitu 30%. Nah, jadi pedagang tersebut untung 30%. Berikutnya di soal nomor 4, seorang pedagang mainan anak-anak membeli 50 mainan dengan harga 150.000. Jadi yang
beli 50 mainan, harganya 150.000. Setelah terjual habis, ternyata pedagang tersebut untung 35.000. Nah, pedagang tersebut menjual mainan setiap buahnya. Oh, jadi di sini ada harga beli, kemudian ada untungnya 35.000 ya. Nah, yang dicari adalah jualnya setiap buah. Nah, berarti di sini kita cari dulu total penjualannya itu berapa. Tadi kan 50 mainan harganya 150.000 ya. Nah, ini bisa kita tulis harga belinya itu adalah 150.000. Kemudian dia untungnya adalah 35.000. Otomatis dari sini kita bisa mencari harga jualnya. Jadi pedagang tersebut menjual 185.000. Nah, pertanyaannya adalah penjualan tiap buahnya. Berarti harga jual tiap buah itu bisa kita cari dari 185.000 kita bagi dengan 50. Tinggal sederhanain saja. Itu ya. Jadi jawabannya 3.700. Berikutnya di soal nomor 5. Seorang pedagang membeli barang seharga 18.000. Membeli. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 25%, maka harga penjualan. Nah, di sini dia supaya untung berarti kan harga jualnya lebih tinggi dari harga belinya ya, otomatis harus lebih dari 18.000 toh. Nah, ini nggak mungkin, ini juga tidak mungkin, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari harga penjualannya? Berarti kan dia menghendaki untung 25%. Nah, berarti kita harus mencari besarnya untung dulu. Nah, untung itu tinggal 25% yang diharapkan kali harga beli. Nah, di sini pengalinya adalah harga beli. Jadi tinggal 25/100 kali 18.000. Nah, sederhanain, tinggal 25 kali 180, 4.500 ya. Nah, pertanyaannya adalah harga jualnya supaya dia untung. Berarti harga jual itu sama saja harga beli ditambah untungnya. Nah, tadi dia membelinya 18.000, nanti ditambah dengan 4.500. Berarti dia menjualnya 22.500. Seperti itu. Soal nomor 1. Sebuah jam tangan dibeli dengan harga 200.000. Kemudian jam tangan tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan 35%. Nah, berapakah harga jual jam tangan tersebut? Nah, di sini nanti saya akan memberikan cara lain. Cara lain ini nanti bisa digunakan untuk beberapa soal tertentu. Nah, di sini sudah ada rangkumannya. Nah, misalnya gini, nanti diketahui harga beli, kemudian diketahui persennya untung. Untuk mencari harga jualnya, tinggal harga beli dikali 100% ditambah persennya untung, gitu ya. Kalau misalnya dia rugi, berarti harga jualnya sama dengan harga beli dikali 100% dikurangi persennya rugi. Nah, begitu pula untuk mencari harga beli diketahui harga jual, nanti rumusnya ini. Nah, coba kita terapkan kepada soal ini. Untuk menerapkan pada soal ini, kita tulis dulu yang diketahui. Sebuah jam tangan dibeli dengan harga 200.000. Berarti kita ketahui apa? Harga beli ya. Harga belinya adalah 200.000. Kemudian jam tangan tersebut dijual dan mendapatkan untung 35%. Berarti persen untungnya adalah 35%. Nah, yang di sini yang dicari adalah harga jual. Berarti harga jual. Berarti ini ya, dia untung ya. Jadi harga jual bisa kita cari dari harga belinya, tinggal dikali dengan 100% ditambah 35% keuntungannya. Nah, di sini harga belinya adalah 200.000. Tinggal kita kalikan 100 ditambah 35, 135% per 100. Nah, tinggal kita sederhanain. Nah, berarti tinggal 2000 dikali 135, yaitu 270.000. Nah, berarti jawabannya 200
170.000. Seperti itu. Nah, berikutnya di soal nomor 2, sebuah barang dijual dengan harga 150.000. Kemudian memberi untung 20%. Berapakah harga beli? Nah, di sini yang diketahui harga jual ya. Kalau tadi untuk mencari keuntungan atau kerugian, kan untung per harga beli dikali 100% dan seterusnya. Nah, di sini kan yang diketahui harga jual. Nah, harga jual itu tidak boleh menjadikan per atau pengali ya. Maka dari itu kita bisa menggunakan rumus yang ini. Di sini diketahui harga jualnya. Bisa kita tuliskan harga jual itu adalah 150.000. Kemudian untungnya, persen untungnya itu adalah 20% ya. Nah, yang dicari adalah harga belinya. Nah, gimana cara mencari harga beli? Nah, harga beli itu bisa dicari dari harga jual nanti dibagi dengan 100% ditambah persennya untung. Seperti itu. Jadi, harga jualnya itu adalah 150.000 dibagi dengan 100 ditambah 20, 120%. Maka ini 150.000 nanti dibagi 120 per 100 ya. Maka ini 150.000 dikali 100 per 120. Sederhanain saja. Nah, di sini dikalikan terus dibagi 12, jawabannya 125.000. Seperti itu. Nah, berikutnya di soal nomor 3, di sebuah toko suatu barang dijual dengan harga 2.400.000. Tentukan A, harga beli jika keuntungan 20%. Nah, di sini bisa kita tuliskan harga jual itu adalah 2.400.000 ya. Kemudian di sini persentase untungnya adalah 20%. Nah, yang dicari adalah harga beli. Berarti harga beli itu bisa dicari dari harga jual dibagi dengan 100% ditambah keuntungannya 20%. Maka harga belinya sama dengan 2.400.000 dibagi dengan 120%. Maka ini 2.400.000 tinggal dikalikan nanti dengan 100 per 120. Ini sederhanain ya. Ini 1, ini 2. Oh, berarti jawabannya 2 juta. Seperti itu. Jadi ini kan yang diketahui harga jual ya. Nah, ini juga sama. Yang dicari adalah harga beli jika dia mengalami rugi 25%. Prinsipnya sama. Kita tulis dulu harga jualnya itu adalah 2.400.000. Kemudian persentase ruginya itu adalah 25%. Berarti berapa harga belinya? Nah, harga beli bisa dicari dari harga jual dibagi dengan 100, karena dia rugi berarti dikurangi 25%. Maka harga belinya sama dengan 2.400.000 dibagi dengan 100 kurangi 25, yaitu 75%. Dengan 2.400.000 nanti dibagi 75 per 100 ya, atau 2.400.000 dikali 100 per 75. Ini sederhanain 4, ini 3, ini 1, ini 8. Nah, 8 kali 4 sama dengan 32.000.000. Nah, maka harga belinya adalah 3.200.000. Dia mengalami kerugian 25%. Baik, berikutnya di soal nomor 4. Tony membeli sebuah helm dengan harga 450.000. Tentukan harga jual jika ia mengalami keuntungan 15%. Nah, dari soal ini bisa kita tuliskan harga belinya itu adalah 450.000 ya. Terus kemudian persennya untung itu adalah 15%. Nah, yang dicari adalah harga jual.
Nah, kalau kita mencari harga jual, berarti harga beli dikali 100 ditambah kantung ya 15%. Maka harga jualnya ini pasti lebih mahal dari harga beli. Maka 450.000 dikalikan dengan 115%. Berarti 450.000 dikali 115%. Nah, ini tinggal dikalikan aja, jawabannya adalah 517500.000 gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita mencari harga jual kemudian dia rugi 9%, berarti prinsipnya sama, kita cari harga belinya. Kita tulis dulu 450.000, kemudian persennya rugi yaitu 9%, maka harga jualnya, harga beli dikali 100 dikurangi 9% gitu ya. Maka harga jualnya itu 450.000 dikali 100 kurangi 9 yaitu 91%. Berarti 450.000 dikali 91/100, sederhana ini saja. Nah, ini dikalikan jawabannya. Soal nomor 1. Nah, suatu bank memberikan bunga 5% untuk setiap uang yang ditabungkan di bank tersebut. Jadi, di sini bunga yang diberikan adalah 5% per tahun ya. Nah, kemudian jika Pak Rusdi mendepositokan uangnya sebesar 10 juta, nah di sini deposito ini nanti bisa kita sebut dengan modalnya. Kemudian setelah 1 tahun, berapa uang Pak Rusdi? Nah, berarti ini sama saja lamanya dia mendepositokan ya. Nah, dari soal ini prinsipnya Pak Rusdi ini seperti menabung. Jadi nanti dia pasti mendapatkan bunga. Nah, karena yang dicari adalah setelah 1 tahun, berarti nanti kita mencari yang namanya tabungan akhir. Nah, tabungan akhir nanti bisa kita singkat dengan TA ya. Di mana tabungan akhir itu bisa kita peroleh dari besarnya uang yang ditabung atau didepositokan, kemudian ditambah dengan besaran bunga yang diperoleh oleh Pak Rusdi. Nah, dari sini tabungan akhir bisa kita cari dari tadi modal atau uang yang didepositokan yaitu sebesar 10 juta. Kemudian kita tambahkan dengan bunga. Nah, di sini dia mendapatkan bunga selama 1 tahun ya, karena dia mendepositokannya selama 1 tahun. Berarti langsung saja kita hitung besarnya bunga. Nah, kita cari dari dia kan menabungnya 1 tahun ya, berarti 1 kali 5/100 kali besarnya modalnya tadi yaitu 10 juta itu ya. Nah, kita harus mengingat kembali rumusnya bunga itu apa? Bunga itu rumusnya adalah lama menabung per 1 tahun kali besarnya persen bunga dikali tabungan awal itu ya. Nah, di sini karena dia menabungnya 1 tahun berarti ini tidak dipakai. Kemudian P persennya itu bunga setiap tahunnya. Nah, tinggal kita sederhanain saja. Nah, ini kita kalikan. Ini menjadi 10 juta ditambah dengan 5 tambah 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Nah, berarti tabungan akhir yang diperoleh berapa? Tinggal kita jumlahkan yaitu 10.500.000. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 2, Budi menabung uang di bank sebesar 6 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Nah,
bunga yang akan diperoleh dan uang budi pada akhir bulan ke-16 adalah, nah di sini nanti kita akan mencari dua ya. Yang pertama kita mencari besarnya bunga, kemudian yang kita cari yang kedua adalah besar uang budi pada akhir bulan ke-16. Nah, untuk itu kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di sini Budi menabung uang di bank sebesar 6 juta. Berarti 6 juta ini besarnya yang ditabung ya, atau kita sebut dengan modal. Jadi modal yang ditabungkan adalah 6 juta. Berikutnya dengan bunga 10% per tahun, berarti bisa kita tuliskan P persen ya, yaitu 10%. Nah, pada akhir ke-16, berarti pada bulan ke-16 itu lamanya dia menabung N, yaitu 16 bulan. Nah, kemudian langsung saja kita bisa mencari bunganya. Bunga itu bisa kita cari dengan lamanya dia menabung dibagi 12 karena ini per tahun kali P persen, kemudian kalikan dengan besarnya modal. Nah, jadi di sini N-nya adalah 16 per 12, kemudian dikali P persennya adalah 10 per 100 dikalikan dengan 6 juta. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini bisa kita sederhanakan saja. 1 2 1 2 gitu ya. Kemudian ini 1, ini 2, ini 1, ini 8. Nah, berarti tinggal kita kalikan semua. Jadi besar bunganya adalah 8, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oh, ternyata Budi nanti mendapat bunga sebesar 800.000. Nah, kemudian uang Budi pada akhir bulan ke-16, berarti ini sama saja mencari tabungan akhirnya ya. Ingat, yang tadi tabungan akhir itu pasti diperoleh dari modal, nanti ditambah dengan bunga yang diperoleh. Nah, di sini tadi modalnya adalah 6 juta, tinggal ditambah dengan besarnya bunga yaitu 800.000. Berarti tabungan akhirnya nanti adalah 6.800.000. Nah, seperti itu ya. Berikutnya di soal nomor 3, Mita menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Dalam 1 tahun ia mendapat bunga 15%. Nah, jika tabungan akhir Mita menjadi 2.500.000, maka lama Mita menabung di bank tersebut adalah berapa bulan? Nah, kalau ada soal seperti ini, sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal ya. Nah, di sini ada 2 juta yaitu menabung, berarti dia modalnya. Jadi bisa kita tuliskan M itu sama dengan 2 juta. Itu ya. Kemudian dalam 1 tahun ia mendapatkan bunga 15%. Oh, berarti P persennya adalah 15%. Nah, jika tabungan akhir Mita, berarti ini sudah tabungan akhir ya, TA ya. TA-nya adalah 2.500.000, maka lamanya ia menabung, berarti nanti kita mencari N. Itu ya. Nah, di sini ketika kita lihat modal dan tabungan akhirnya dari 2 juta ke 2.500.000, berarti di sini Mita sudah memperoleh yang namanya bunga ya. Berapa bunganya? Nah, bunga itu bisa diperoleh dari tabungan akhir dikurangi modal. Tabungan akhirnya adalah 2.500.000, kemudian dikurangi dengan 2 juta gitu ya. Nah, jadi Mita sudah mendapatkan bunga yaitu sebesar 500.000. Nah, dari ini nanti kita bisa mencari lamanya Mita menabung. Nah, bagaimana cara mencari ini? Prinsipnya sama, kita kembalikan ke rumus bunga saja, di mana rumus bunga dalam bentuk uang ya ini ya, itu kan diperoleh dari lama menabung per 1 tahun kali besarnya bunga setiap tahun dikalikan modalnya. Seperti itu ya. Nah, tinggal kita
masukkan aja angka-angka yang ada. Bunganya tadi sudah kita peroleh 500.000 sama dengan N per 12 kali P persennya adalah 15/100 kali modalnya adalah 2 juta. Nah, dari sini kita sederhanakan saja. Ini dengan ini gitu ya. Kemudian 15 dengan 12 ini juga bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 3 ya. Ini dibagi 3 4, ini dibagi 3 5. Kemudian 4 sama 20 ini juga bisa disederhanain. Ini 1, ini 5. Nah, ini bisa kita peroleh 500.000 sama dengan N per 1 kali 5 kali 5 25 tambah 0 1 2 3 1 2 3. Nah, karena ini persamaan berarti ini bisa kita sederhanakan juga. Berarti coret ini aja 3, ini 3. Nah, berarti besarnya N tinggal 500 kita bagi dengan 25. Berarti N-nya adalah 20. Nah, berarti Mita menabung di bank selama 20 bulan. Begitu ya. Berikutnya di soal nomor 4. Ani menyimpan modal di koperasi dengan bunga 8% per tahun. Setelah 1,5 tahun, ia menerima bunga sebesar 180.000. Pertanyaannya adalah besar modal yang Ani di koperasi tersebut. Nah, dari sini bisa kita tuliskan bunga 8% per tahun ya. Ini kita tuliskan P persen, yaitu 8% per tahun. Setelah 1,5 tahun berarti lamanya dia menyimpan ya, berarti 1,5 tahun, atau kalau kita jadikan bulan yaitu 18 bulan ya. Nah, kemudian ia menerima bunga dalam bentuk uang yaitu 180.000. Pertanyaannya adalah besar modalnya. Berarti yang kita cari adalah M. Seperti itu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini langsung saja bisa kita kerjakan dengan cara rumus mencari bunga tadi, yaitu bunga diperoleh dari lama dia menabung per 1 tahun atau per 12 bulan dikali P persen dikali besarnya modal. Nah, nanti kita mencari modal di sini. Bunganya adalah 180.000 sama dengan N-nya 18/12. Tadi kita ubah dalam bentuk bulan ya. Kemudian dikalikan dengan P persen, P-nya 8/100 dikalikan dengan modal. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Ini dengan ini kita bagi dengan 4 ya. Ini 2, ini 3. Dan ini dengan ini bisa. Ini 1, ini 6. Nah, sebenarnya ini bisa ya, tapi kalau ada per 100 ini kita simpan saja biar nanti dalam perhitungan enak. Berarti kan ini menjadi 180.000 sama dengan 6 kali 2 12/100 kali modal gitu ya. Nah, kalau kita mencari modal ini sama saja, ini kali toh kita kesana jadi bagi ya, berarti 180.000 kita bagi dengan 12/100, atau ini nanti menjadi 180.000 dikali 100/12. Nah, dari sini kita sederhanain, ini 1, ini 15. Ya, jadi besarnya modalnya adalah 1.500.000. Begitu ya. Berikutnya di soal nomor 5. Dianisa menabung di bank dengan bunga 8% per tahun. Setelah 18 bulan, tabungannya menjadi 1.680.000. Nah, besar tabungan awal Dianisa adalah, nah dari soal ini kan diketahui persen bunganya 8% ya. Berarti kita tuliskan P persen itu adalah 8%. Kemudian setelah 18 bulan berarti lamanya dia menabung yaitu
bulan. Nah, kemudian tabungannya menjadi, berarti ini sudah tabungan akhir ya, berarti bisa kita tuliskan tabungan akhir itu 1.680.000. Nah, dari sini kita diminta untuk mencari tabungan awalnya, berarti mencari modalnya ya. Nah, kalau pada soal sebelumnya tadi untuk mencari modal itu kan sudah diketahui bunganya ya. Nah, di sini kan bunganya belum ada. Terus bagaimana? Nah, kalau seperti itu nanti bisa kita gunakan cara di mana tabungan akhir itu kan kita peroleh dari modal ditambah besarnya bunga dalam bentuk uang, gitu ya. Jadi nanti di sini kita mencari modal dan mencari pendekatan dari bunga ini untuk persamaan tabungan akhirnya. Jadi bisa kita tuliskan kembali, tabungan akhir itu diperoleh dari modal ditambah besarnya bunga, itu nanti menjadi tabungan akhir. Nah, nanti modal di sini yang kita cari ditambah bunga itu kita peroleh dari lamanya menabung per 1 tahun atau 12 bulan kali P persen kali modalnya, itu nanti kita peroleh tabungan akhirnya yaitu 1.680.000. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita masukkan angka-angkanya yang sudah ada, modal ditambah N-nya 18/12 kali P persennya 8/100 dikali M, nanti sama dengan 1.680.000. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan dulu. Ini misalnya 8 dan 12 itu nanti bisa kita sederhanakan, atau nanti 18 dengan 12 juga boleh. Misalnya ini kita bagi 6 ya, ini yaitu 3 bagi 6 2. Kemudian ini sama ini bisa kita sederhanain, ini 1 ini 4. Nah, berarti bisa kita peroleh M ditambah 3 kali 4 per 100 ya, berarti 12/100 kali M, berarti 12M, sama dengan 1.680.000, gitu ya. Nah, di sini ini ada M ada M, berarti ini bentuk aljabar suku sejenis ya. Nah, di sini M itu kan tidak ada angkanya, berarti nanti bisa kita kasih angka 1 karena di depan variabel itu ada angka 1. Nah, dari sini kita bisa menjumlahkan dari 1M ditambah 12/100M. Nah, 1M ini kan bisa kita ubah menjadi 100/100M ya, supaya apa? Penyebutnya sama, kita tambahkan dengan 12/100M. Nah, ini kita jumlahkan itu menjadi 112/100M, nanti sama dengan 1.680.000 ya. Nah, ini juga 1.680.000. Dari sini kita mencari M. Bagaimana mencari M? Nah, tinggal kita ini kali ke sana jadi bagi ya, berarti 1.680.000 nanti dibagi dengan 112/100, berarti ini menjadi 1680 kali ini dibalik ya, 100/112. Nah, ini kita sederhanain, ini 1 ini 15. Nah, berarti tinggal kita kalikan 15 tambah 0 5 1 2 3 4 5. Nah, berarti besarnya tabungan awal Dianisa adalah 1.500.000 itu. Baik, berikutnya kita akan bahas soal nomor 1. Pak Alan meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta dengan bunga 2% per bulan. Nah, ini hati-hati, 2% bulan ya. Jika lama meminjam 5 bulan, besar angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Oke. Di soal ini kita belajar tentang angsuran. Nah,
angsuran itu berarti nanti kita meminjam uang di koperasi ya. Dengan kata lain, koperasi tersebut itu kan mendapatkan bunga dari uang yang kita pinjam ya. Jadi untuk mencari angsuran nanti, prinsip mengerjakannya, kita mencari dulu bunga yang diperoleh oleh pihak koperasi atau pihak yang kita pinjam uangnya. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Tadi Alan meminjam ya, berarti dia meminjam modalnya adalah 2 juta. Kemudian bunga 2% per bulan. Nah, karena ada kata-kata per bulan ini harus hati-hati ya. Bisa kita tuliskan P persennya adalah 2% per bulan. Nah, kemudian dia meminjamnya selama 5 bulan, berarti N-nya adalah 5 bulan. Nah, yang dicari adalah angsuran tiap bulan. Nah, sebelum kita mencari angsuran tiap bulan, sesuai yang saya katakan tadi, angsuran itu sama saja bank atau koperasi yang kita peroleh itu mendapatkan bunga ya. Jadi kita mencari bunganya yang didapat oleh koperasi. Nah, besarnya bunga bagaimana cara mencarinya? Kalau di rumus biasa adalah N per 12 ya, itu kan per tahun ya. Karena di sini bunganya per bulan, berarti langsung saja nanti N kali P persen, yang ini per bulan, kali modalnya. Nah, di sini tadi dia lama meminjamnya 5 bulan ya, berarti 5 kali P-nya adalah 2 per bulan, berarti 2 per 100 dikali yang dipinjam 2 juta. Ya, ingat ya, di sini bukan per 12, bunganya itu per bulan. Nah, ini tinggal kita sederhanain saja. Ini gitu ya. Ini kita kalikan, itu adalah 200.000. Nah, jadi koperasi itu nanti memperoleh keuntungan dengan meminjamkan Pak Alan itu sebesar 200.000 selama 5 bulan gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari angsuran itu adalah besarnya modal ditambah dengan bunganya. Berarti modalnya tadi yang dipinjam 2 juta ditambah besarnya bunga 200.000 gitu ya. Berarti nanti yang harus dibayarkan selama 5 bulan adalah 2.200.000. Nah, pertanyaannya, besar angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan, berarti angsuran tiap bulan. Nah, ini bisa kita cari dengan cara angsuran tiap yang dipinjam tadi atau modal ditambah dengan bunga, ditambahin dulu, kemudian dibagi dia meminjamnya selama berapa bulan, seperti itu ya. Nah, angsurannya tadi sudah kita peroleh yaitu 2.200.000. Kemudian tinggal kita bagi dengan lamanya dia meminjam yaitu 5 bulan. Berarti angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan adalah, ini sederhana ini saja ya, ini adalah 4. Nah, berarti besarnya angsurannya adalah 440.000 setiap bulan, seperti itu. Berikutnya soal nomor 2. Ini masih tentang angsuran ya. Seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 4 juta dengan bunga 18% per tahun. Nah, di sini per tahun ya. Dan lama meminjamnya adalah 5 bulan. Pertanyaannya masih sama, besar angsuran yang dibayar setiap bulan. Nah, langsung saja kita tulis apa yang diketahui di soal. Di sini 4 juta, berarti dia meminjamnya 4 juta ya. Kemudian bunganya 18% per tahun, berarti P persen itu 18% per tahun. Nah, ini kita tulis ya supaya nanti tidak salah dalam menentukan rumusnya. Kemudian jika lama meminjam 5 bulan berarti N sama dengan 5 bulan ya. Yang dicari adalah angsuran
tiap bulan. Nah, ini sama saja prinsipnya, kita mencari besarnya bunga yang diperoleh oleh koperasi. Jadi bisa kita tuliskan bunga yang diperoleh oleh koperasi. Apa rumusnya? Yaitu N per 12. Kenapa dia per 12? Karena bunganya itu dalam satuan tahun. Jadi N per 12. Tinggal dikali P persen, kemudian dikali besarnya modal. Nah, N-nya tadi 5 per 12 kali P-nya 18 per 100 kali pinjamnya 4 juta. Itu ya. Nah, kemudian dari sini bisa kita sederhanakan. Ini kita sederhanain aja. Nah, kemudian ini dengan ini bisa kita sederhanain. Misalnya kita bagi dengan 3 ya. Ini jadinya 4, ini jadinya 6. Nah, ini nanti ini dengan ini bisa. Nah, berarti tinggal 5 kali 6 kali ini ya. Berarti jawabannya adalah 300.000. Nah, jadi koperasi nanti memperoleh bunga sebesar 300.000. Nah, dari sini kemudian kita bisa mencari besarnya angsuran. Langsung aja ya, angsuran tiap bulan. Nah, di mana angsuran tiap bulan itu bisa diperoleh dari besarnya modal yang dipinjam ditambah besarnya bunga dibagi lamanya dia meminjam. Jadi di sini tinggal modal yang dipinjam tadi 4 juta ditambah dengan bunganya adalah 300.000. Berarti ini 4.300.000 ya. Nah, berarti tiap bulannya tinggal kita bagi 4.300.000 kita bagi dengan lamanya dia meminjam, yaitu 5. Nah, ini kita selesaikan, yaitu jawabannya 860.000. Jadi besarnya angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya yaitu 860.000. Seperti itu ya. Berikutnya kita akan membahas soal yang berkaitan dengan pajak ya. Nah, di sini pajak itu nanti bisa memiliki dua artian. Yang pertama adalah pajak bisa menambah nilai suatu barang. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jika kita misalnya membeli suatu barang, kemudian di situ ada tulisan pajak 10%. Nah, artinya apa? Yang harus kita bayarkan nanti melebihi dari harga barang tersebut. Gitu ya. Nah, di sisi lain, pajak juga itu bisa mengurangi nilai. Nah, biasanya yang mengurangi itu soal-soal yang berkaitan dengan gaji. Nah, misalnya di sini, ibu menerima gaji setiap bulannya adalah 2.500.000 dan harus membayar pajak 2,5%. Nah, di sini pajak di sini itu mengurangi pendapatan ibu ya, karena harus kepotong. Nah, ini tipe yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah berapa gaji bersih? Nah, jadi gaji setelah dikurangi pajak itu nanti kita sebut dengan gaji bersih. Nah, jadi bisa kita tuliskan gaji di awal ini bisa kita tulis dengan pendapatan ya. Pendapatan dari ibu yaitu 2.500.000. Kemudian besarnya pajak itu adalah 2,5%. Pertanyaannya adalah gaji bersihnya itu berapa? Nah, di sini nanti pajak ini mengurangi ya. Jadi langkah pertama kita mencari besarnya pajak. Berapa pajak yang harus dibayarkan oleh ibu dengan gaji segini? Berarti kan tinggal kita selesaikan dengan cara kita cari pajaknya dulu ya. Tinggal 2,5% dikalikan dengan pendapatan yaitu 2.500.000. Nah, pajaknya yang harus dibayarkan oleh ibu adalah di sini 2,5 per 100
karena di sini ada komanya, kita hilangkan, tambah 01 ya. Kalikan 2.500.000. Nah, tinggal kita sederhanain saja. 3 tuh 23. Nah, ini kita kalikan, yaitu 62.500. Nah, inilah pajak yang harus dibayarkan oleh ibu. Nah, pertanyaannya adalah gaji bersih. Nah, gaji bersihnya berapa? Nah, gaji bersihnya itu diperoleh dari pendapatan tadi, yaitu 2.500.000 dikurangi dengan besarnya pajak, yaitu 62.500. Ini tinggal kita kurangkan. Ini 0, 0, ini 10, 9, 9, 4 ya. 10 kurangi 5, 5. 9 kurangi 27, 9 kurangi 6, 3, ini 4, 2. Oh, berarti gaji bersih yang diperoleh ibu adalah 2.437.500 rupiah. Seperti itu ya. Nah, berikutnya di soal nomor 2, gaji Pak Helmi sebesar 1.400.000 tiap bulan dengan penghasilan tidak kena pajak adalah 470.000. Nah, di sini ada tambahan aturannya ya. Dari gaji yang diperoleh Pak Helmi ini ternyata ada penghasilan yang tidak kena pajak. Nah, kemudian pajak yang harus dibayarkan adalah 10%. Pertanyaannya gaji yang diterima. Nah, dari sini kita cari dulu pendapatannya ya, yaitu sebesar 1.400.000. Nah, di sini ada kata-kata penghasilan tidak kena pajak. Berarti yang nominal 480.000 ini tidak kena pajak. Jadi langkah pertama nanti kita cari penghasilan yang kena pajak dulu. Nah, berarti berapa? Nah, caranya tinggal kita kurangkan saja dengan pendapatan yang tidak kena pajak ya. Jadi pendapatan ini kita kurangi dengan pendapatan yang tidak kena pajak. Nah, tinggal kita kurangkan dengan 480.000. Nah, nanti hasilnya pengurangan ini kita sebut dengan pendapatan yang kena pajak. Nah, nanti nominalnya seperti itu. Nah, ini kita kurangkan aja 0, 0, 0, 0, ini jadi 10, ini 13 ya. Ini 2, ini 9. Jadi nanti kita hitung pajak yang harus dibayarkan dari penghasilan yang kena pajak ini. Nah, dari situ tadi pajaknya kan 10% ya. Adalah 10%. Nah, berarti kita bisa menghitung yang pertama adalah besar pajaknya, yaitu tinggal 10% kali pendapatan yang kena pajak 920.000. Berarti ini menjadi 10/100 kali 920.000 ya. Sederhanain, ini menjadi 92.000. Jadi nanti besar pajak yang harus dibayarkan Pak Helmi adalah 92.000. Maka gajinya gaji bersih ya, berarti kan sama saja gaji awal tadi 1.400.000 tinggal kita kurangi dengan besarnya pajak 92.000. Kita kurangkan di sini 0, 0, 0, ini 10, 9, 3 ya. Berarti 10 kurangi 2, 8, 9 kurangi 9, 0, 3, 1. Oh, berarti besarnya gaji yang diperoleh Pak Helmi selama 1 bulan yaitu 1.308.000. Baik, berikutnya di soal nomor 3. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan neto, bruto, dan tara ya. Dimana neto itu apa? Neto adalah berat bersih. Kemudian tara itu apa? Tara itu wadahnya ya. Nah, kalau bruto itu adalah berat kotornya. Nah, di sini diketahui
neto dari suatu peti mangga adalah 20 kg. Berarti bisa kita tulis adalah 20 kg. Kemudian taranya itu wadahnya 2 kg, maka brutonya itu berat kotor. Bruto itu neto ditambah dengan tara. Seperti itu ya. Nah, karena ini satuannya sudah sama, berarti tinggal kita tambahkan saja netonya, yaitu 20 kilo ditambah taranya 2 kilo. Berarti brutonya berapa? Yaitu 22 kilogram. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 4, Indra membeli 1 bungkus permen. Dalam bungkus tersebut tertulis netonya 160 gram. Setelah habis, Indra menimbang bungkus permennya. Diketahui berat bungkusnya adalah 40 gram. Nah, di sini berat bungkus ya, berarti di sini taranya. Nah, di soal kita diminta untuk mencari persentase taranya. Nah, di sini bisa kita tuliskan netonya 160 gram ya. Kemudian berat bungkusnya berarti taranya itu adalah 40 gram. Nah, dari sini pasti kita mencari yang namanya bruto. Kita jumlahkan saja, yaitu 200 gram. Nah, setelah ketemu ini, persentase tara atau persentara itu bisa diperoleh dari besarnya tara dibagi dengan bruto ya. Kenapa tadi kita mencari bruto? Karena supaya untuk menuliskan yang per sini tinggal dikali 100%. Nah, taranya berapa? 40 per brutonya 200, tinggal kita kalikan 100%. Seperti itu ya. Nah, ini sederhanain, berarti tinggal 40 dibagi 2, yaitu 20%. Jadi persentase taranya adalah 20%. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 5, jika sekantong beras dengan bruto 200 kg, taranya 4%, berapa netonya? Nah, dari sini bisa kita tuliskan brutonya itu 200 kg ya. Kemudian taranya itu 4%. Nah, kemudian kita mencari netonya. Nah, neto itu bisa diperoleh dari, ini salah satu cara ya, neto kan diperoleh dari bruto berat kotor dikurangi wadahnya ya, atau dikurangi taranya. Nah, dari sini ada dua cara. Yang pertama kita mencari taranya dulu. Nah, tara kan sudah diketahui persen, berarti untuk mencari tara tinggal 4% nanti dikali dengan brutonya, yaitu 4/100 kali 200 kg. Nah, ini kita sederhanain aja. Oh, berarti kita peroleh taranya sebesar 8 kg. Maka dari itu netonya bisa kita peroleh dari bruto dikurangi dengan tara. Nah, brutonya tadi adalah 200 kg, tinggal kita kurangi 8 kg, yaitu 192 kg. Atau nanti bisa kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah gini. Di sini kan taranya 4% ya. Nah, ketika tara 4%, bruto itu kan 100%. Maka netonya kan sama aja 100%, tinggal dikurangi 4% ya, yaitu 96%. Nah, dari sini kita langsung bisa menghitung netonya, yaitu 96/100, tinggal kita kali dengan brutonya tadi 200 kg. Ini sederhanain. Nah, 96 tinggal kita kalikan 2, yaitu 192 kg. Nah, cara seperti ini juga boleh.